Fahmi Basya berteori, Borobudur adalah piring terbang warisan Nabi Sulaiman. Selama 10 tahun terakhir, komunitas ilmiah mengecam teorinya. Tapi Fahmi dan pengikutnya bekerja keras pada mimpi menemukan lagi kejayaan masa lalu Nusantara. Fahmi Basya tidak menghiraukan dingin. Kendati kabut tipis menggelayut di Cakrawala, di sebuah desa terpencil di Magelang, Jawa Tengah. Dia berdiri di puncak sebuah bukit yang menghadap ke sebuah lembah laksana permadani raksasa yang bermandikan cahaya keemasan mentari pagi. Di ufuk, Candi Borobudur menjulang kokoh menampilkan arsitekturnya yang termasyhur. Pemandangan dari atas bukit tersebut lazimnya memukau siapa saja yang hadir di lokasi. Namun, Fahmi dan rekannya pagi itu tak berniat untuk menghabiskan waktu menikmati keindahan alam. Sedari awal, niat mereka mendaki bukit adalah mencari bukti sebuah peradaban kuno yang telah lama musnah, negeri Sabah. Nama negara kuno tersebut adalah Sabah atau Seba. Disebut di dalam kitab Taurat, Al-Quran, dan Injil sebagai sebuah kerajaan subur, kaya raya, dan damai. Pendeknya, sebuah utopia. Ahli tafsir kitab suci menduga negeri Sabah yang diperintah oleh Ratu Sabah atau Bilqis dan Raja Sulaiman dalam kurun 970 sampai 930 sebelum Masehi, posisinya diduga sekarang adalah Yerusalem. Dugaan itu dibuktikan dari reruntuhan kerajaan dan beberapa temuan arkeologis. Negeri Sabah menurut Fahmi bukan di Timur Tengah, melainkan di Jawa Tengah. Kerajaan kuno itu membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan utara, dan Boyolali hingga Kulon Progo di timur dan barat. Borobudur, imbuhnya, adalah istana Sulaiman yang telah lama hilang. Selama 1 dekade belakang, Fahmi giat mengkampanyekan kalau pendapat para ahli tersebut salah kaprah. November 2017, dia sampai menantang arkeolog untuk membuktikan pendapatnya keliru dalam Festival Arkeologi Universitas Gadjah Mada. Bagi Fahmi yang pernah dipenjara di lapas Sukamiskin pada 1979 karena melanggar unjuk rasa melawan Orde Baru, tidak ada bukti kuat dinasti Sailendra sebagai pembangun Borobudur. Apa dasar pemikiran Fahmi yang kontroversial itu? Dia mengklaim kesimpulannya berdasarkan penelitian sejak 1982 hingga 2012. Dosen jurusan matematika di UIN Syarif Hidayatullah ini meyakini bentuk Borobudur menyimpan terlalu banyak keterkaitan dengan Nabi Sulaiman yang sukar dianggap sebagai kebetulan. Candi tersebut, imbuhnya, dibangun bukan oleh para peradaban Buddha, melainkan Islam. Puncaknya, Fahmi menerbitkan 3 buku sejak 2012. Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman, Borobudur Warisan Nabi Sulaiman, dan Jelajah Negeri Sabah, di mana Fahmi memaparkan 40 bukti Borobudur adalah simbol kejayaan Kerajaan Sulaiman. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa Borobudur tidak dibuat oleh manusia, kata Fahmi. Relief-reliefnya mustahil dipahat, hanya jin yang bisa melakukannya itu, imbuhnya. Tiap ditanya, jawaban macam itu yang disampaikan, maka satu-satunya cara adalah mendengar cerita utuh versi Fahmi. Jika merujuk kisah Alkitab, tersebutlah Raja Sulaiman yang memiliki bara tentara jin. Pasukan tak kasat mata tersebut sanggup memindahkan benda apapun melebihi kecepatan cahaya. Berdasarkan secari keterangan di kitab suci tadi, Fahmi berspekulasi
bahwa Borobudur adalah alat transportasi Nabi Sulaiman. Borobudur sejak dahulu saya yakini sebagai bentuk model piring terbang, ujar Fahmi Bahsyah. Model Borobudur secara ilmiah bisa dibuktikan merupakan model pesawat luar angkasa. Seperti apa pembuktiannya? Lagi-lagi berdasarkan hitungan jumlah stupa yang disesuaikan dengan ayat Al-Quran. Lalu apa hubungannya dengan negeri Sabah? Suatu hari, Ratu Sabah hendak berkunjung ke istana Sulaiman. Sang raja yang kaya raya itu memerintahkan tentara jinnya untuk memindahkan singgasana Ratu Sabah ke istananya demi menaklukkan negeri Sabah. Ratu Sabah bertekuk lutut dan bersedia dipersunding Sulaiman. Keduanya lantas memerintahkan kerajaan yang terbentang dari Jazirah Arab hingga Ethiopia. Fahmi Bahsyah memaparkan semua bukti kalau cerita itu benar-benar terjadi, didasarkan pada relief-relief yang terpampang di sekujur Borobudur. Relief tersebut menurutnya bukan rekaman kehidupan masyarakat Jawa kuno, melainkan kisah Al-Quran. Fahmi bilang ada kisah soal burung hudhud yang menjadi mata-mata Raja Sulaiman terpahat di Borobudur, dan kisah Raja Sulaiman menurut Fahmi digambarkan sebagai seseorang yang memegang tongkat pada relief tersebut. Ada beberapa kisah tentang Ratu Sabah itu sendiri, kata Fahmi. Itu persis seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi mustahil itu peninggalan Buddha. Fahmi Bahsyah bahkan dia mulai mendapatkan puluhan pengikut yang kerap menggelar pengajian membahas topik negeri Sabah. Fahmi mengaku ogah menyerah karena sudah memperoleh mandat dari mendiang Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Inspirasi itu datang ketika Fahmi ditahan di Sukamiskin dan bermimpi bertemu dengan Soekarno. Soekarno, seingat Fahmi Bahsyah, terlihat mengangguk-angguk membenarkan teorinya bahwa Borobudur merupakan model pesawat luar angkasa. Hingga Orde Baru runtuh, teori negeri Sabah dia simpan sendiri, sampai akhirnya dia bagi pada 2008. Saya layangkan kisah ini di internet, kata Fahmi Bahsyah. Indonesia memang banyak menyimpan misteri. Bagi para penyuka teori konspirasi yang percaya bahwa peradaban Nusantara adalah yang terhebat, Fahmi Bahsyah bukanlah satu-satunya. Sebelumnya, penulis populer asal Brasil, Harcio Santos, atau penulis asal Inggris, Stephen Oppenheimer, sebelumnya melemparkan teori bahwa Indonesia adalah awal peradaban dunia.